Bang J dan kawan-kawan dengan 60 ribuan aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Itu tadi adalah video ilustrasi laga Timnas Argentina versus Timnas Yordania yang sedang berlangsung di Piala Dunia 2026. Jadi menurut kalian, siapa yang bakal memenangkan laga ini? Apakah Timnas Argentina versus Timnas Yordania? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan prediksi skornya juga. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus, karena berpotensi kena larangan hak cipta. Di sisi lain, mengejutkan, situasi Julian Alvarez mirip masa lalu Suarez. Si laba-laba cocok main buat Barcelona. Begini penjelasannya, situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid mirip dengan masa lalu yang dihadapi oleh Luis Suarez. Adapun bandrol mahal pemain berjulukan si laba-laba tersebut dinilai sepadan. Alvarez telah menjadi bagian dari Atletico sejak diboyong dari Man City pada musim panas 2024. Los Rojiblancos rela merogoh kocek hingga 75 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah saat itu untuk menebus sang penyerang Argentina. Kontrak jangka panjang lantas diberikan pihak klub untuk Julian Alvarez dengan masa bakti hingga Juni 2030. Meski pasang surut dialaminya, toh Alvarez berhasil mendulang 49 gol dari 106 laga bersama Atletico Madrid. Masa depannya lantas menjadi bahasan panas pada musim panas 2026 seiring ketertarikan dari Barcelona terhadapnya. Niatan dari Barca itu tidak bertepuk sebelah tangan karena Alvarez diyakini juga memiliki minat untuk hijrah ke rival langsung Atletico tersebut di Liga Spanyol. Hal tersebut membuat klub yang bermarkas di Metropolitano itu meradang. Bahkan tak tanggung-tanggung Atletico siap memperkarakan Barcelona yang terus memepet Julian Alvarez. Situasi yang dialami penyerang berusia 26 tahun tersebut lantas turut disorot oleh bekas penyerang Atletico, Luis Suarez. Suarez, yang pernah memperkuat kedua tim asal Spanyol tersebut, merefleksikan kondisi Alvarez seperti masa lalunya saat masih bermain untuk Liverpool. Sebelum pindah ke Camp Nou, Suarez mengatakan bahwa dirinya punya hasrat untuk gabung rival The Reds, Arsenal pada 2013. Namun obrolannya dengan Steven Gerrard mengubah keinginannya untuk pindah sebelum pada akhirnya menerima pinangan Barcelona. Hal yang sama terjadi pada saya, ucap Luis Suarez seperti dikutip dari Cardenaser. Saya bilang saya ingin pergi ke Arsenal, Steven Gerrard datang dan meyakinkan saya bahwa saya harus tetap tinggal. Saya meminta maaf atas pernyataan saya memberikan yang terbaik untuk Liverpool dan setelah 3 pertandingan, mereka sudah menyukai saya. Itu adalah musim terbaik saya di sana, kenangnya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Suarez menganalisis situasi yang dihadapi Julian Alvarez dengan menyatakan bahwa ia percaya transfer adalah yang terbaik untuk semua orang. Mereka bisa membujuk Julian untuk tinggal 1 tahun lagi, imbuhnya. Suarez sendiri memuji kualitas yang dimiliki oleh Alvarez sebagai penyerang. Mantan pemain River Plate itu layak dibanderol mahal hingga 150 juta euro atau setara 3 triliun rupiah. Itulah yang dituntut pasar, kata Suarez lagi. Barcelona dan tim manapun di dunia akan menginginkannya dan bersedia membayar berapapun harganya, tuturnya. Begini hasil Piala Dunia 2026. Tak ada Haaland versus Mbappe, Ousmane Dembélé yang hat-trick. Bahwa Prancis hancurkan Norwegia. Prancis mengalahkan Norwegia 4-1 dalam matchday ketiga grup I Piala Dunia 2026 di Boston Stadium Sabtu, 27 Juni 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga terakhir grup I mempertemukan Prancis dan Norwegia yang sama-sama sudah memastikan diri ke 32 besar. Pertandingan ini hanya untuk menentukan siapa yang jadi juara grup. Norwegia secara mengejutkan tidak memainkan Erling Haaland dalam laga ini dan merotasinya dengan Jørgen Strand Larsen sebagai ujung tombak. Situasi ini benar-benar dimanfaatkan Prancis yang tetap tampil menyerang. Ousmane Dembélé membuka keran golnya pada menit ke-7 usai melakukan penetrasi dari sisi kanan. Pemain Paris Saint-Germain itu
melepas sepakan kaki kanan yang membuat kiper Norwegia tak berkutik. 1-0. Pada menit ke-20, situasi nyaris sama terjadi ketika Dembele mendapat operan dari Kylian Mbappe. Namun kali ini Dembele melepas sepakan kaki kiri yang menghujam masuk ke gawang. 2-0. Norwegia coba merespons dengan gol dari Thelo Asgard semenit berselang. Akan tetapi, Dembele melengkapi hat-trick-nya sebelum babak pertama usai, tepatnya pada menit ke-32. Skor 3-1 untuk keunggulan Prancis bertahan hingga turun minum. Di awal babak kedua, Norwegia tampil lebih menekan, hingga Theo Hernandez menjatuhkan winger Norwegia, Oscar Bob di kotak penalti. Eksekutor penalti diserahkan kepada Jørgen Strand Larsen, tapi tendangannya masih bisa ditepis Mike Maignan. Tidak ada gol tambahan dari kedua tim hingga memasuki hydration breaks babak kedua. Norwegia benar-benar tak memasukkan Erling Haaland hingga laga berakhir, sehingga dipastikan tak ada Haaland versus Mbappe seperti yang ditunggu publik. Prancis mampu menambah gol di penghujung laga melalui Desire Doué usai memanfaatkan umpan silang Bradley Barcola, tepatnya pada menit ke-90 plus 4. Prancis tetap berhasil mempertahankan kemenangan dengan skor 4-1 atas Norwegia. Dengan hasil ini, Les Blues keluar sebagai juara grup 1 dengan poin sempurna 9. Sedangkan Norwegia tetap berada sebagai runner-up dengan nilai 6 poin.